Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan pewarnaan bakteri. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share dan memberikan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Pada dasarnya, setiap bakteri memiliki karakteristik dan teknik pewarnaan yang mungkin berbeda, sehingga pewarnaan disesuaikan dengan penggunaannya. Pada dasarnya, pewarnaan bakteri bertujuan untuk memperlihatkan atau memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya, sehingga dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri. Dengan cara mewarnai sel mikroba dengan zat warna khusus bahannya kayak ultraviolet akan mempermudah dalam proses identifikasi bakteri tersebut. Terus, kenapa perlu diwarnai? Ya. Alasan suatu bakteri perlu diwarnai karena si bakteri memiliki ukuran sangat kecil, ya, itu antara 0,51 sampai 1 mikro, ya, dikali 10 mikro. Ya. Jadi dengan ukuran yang kecil itu kita sulit membedakan antara bakteri dengan latar belakang. Ya. Kemudian di bawah pada saat pengamatan, ya, terutama di mikroskop nanti, struktur bakteri kalau sudah diwarnai nanti jika dia akan kontras dengan latar belakangnya, sehingga untuk memperjelas pengamatan tersebut perlu diberi warna pada struktur bakterinya. Itulah beberapa alasan kenapa suatu bakteri perlu diwarnai. Adapun beberapa macam dari pewarnaan pada bakteri dibagi dua, ya, yaitu ada simple staining dan ada differential staining. Ya. Biasanya untuk simple staining nanti dia hanya menggunakan satu pewarnaan saja. Sedangkan differential staining nanti, ya, dia biasanya menggunakan dua pewarnaan. Ya. Jadi pada dasar nanti untuk simple staining nanti dia hanya untuk mengamati ya fisiologi, ya secara visual, secara morfologi, ya. Sedangkan untuk yang diferensial nanti untuk visual struktur dan juga untuk identifikasi. Oke, yang pertama yaitu pewarnaan sederhana. Ya, jadi biasanya nanti untuk pewarna sederhana nanti hanya menggunakan satu jenis warna, ya, untuk mewarnai organisme tersebut. Kebanyakan dari bakteri mudah bereaksi dengan pewarnaan sederhana, ya, karena disebabkan adanya sitoplasma yang bersifat basofilik, yaitu dia suka dengan basa, sehingga nanti sitoplasma pada bakteri nanti dia mampu menyerap zat warna tersebut. Ya. Pada dasarnya nanti pewarnaan sederhana nanti dapat mengetahui bentuk dan rangkaian sel-sel bakteri. Zat warna pada warna sederhana biasanya bersifat alkali atau basa, sehingga nanti mudah bereaksi dengan sitoplasma bakteri yang bersifat basofil. Adapun contoh zat warna yang banyak digunakan untuk pewarnaan sederhana yaitu ada methylene blue, kemudian gentian violet, dan air fusion. Pada prinsipnya, pewarnaan sederhana adalah merupakan penggunaan satu jenis pewarna yaitu methylene blue, fusin, malaikat green, dan ultraviolet yang digunakan untuk mewarnai bakteri. Noda atau warna tersebut nanti akan mudah melepaskan ion hidroksida atau menerima ion hidrogen yang meninggalkan noda bermuatan positif. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar permukaan sel bakteri bermuatan negatif, maka sel yang memiliki muatan positif akan lebih mudah mengikat zat warna. Ya. Ini adalah gambaran di mana proses pewarnaan sederhana. Ya, jadi warna yang terlihat adalah sama dan hanya menggunakan satu jenis pewarnaan. Jadi contohnya di sini ada sel bakteri, kemudian diwarnai dengan pewarnaan sederhana.
ya, sehingga nanti dia si bakteri nanti dia akan menyerap warna sehingga nanti akan berubah jadi warna sesuai dengan pewarna yang digunakan. Ya, ini ada beberapa interpretasi ya dari penggunaan symbol staining ya. Jadi symbol staining atau pewarna cerah nanti kita hanya bisa melihat morfologi dari si bakteri yang diwarnai tersebut. Ya, ini juga jadi ini contoh ada pewarna sederhana ya dengan menggunakan safranin dan methylene blue. Ya. Kemudian untuk pewarnaan yang jenis kedua ya yaitu ada pewarna diferensial. Ya, jadi pewarna diferensial nanti merupakan proses pewarnaan yang menggunakan lebih dari satu pewarna kimia. Penggunaan banyak warna ini dapat membedakan mikroorganisme atau struktur atau komponen seluler yang berbeda dari satu organisme dengan lebih baik. Adapun tujuan dari pewarnaan diferensial nanti adalah untuk membedakan sifat dari bakteri dan bagian-bagian dari bakteri. Adapun beberapa macam pewarnaan diferensial nanti ada namanya pewarnaan Gram, kemudian pewarnaan BTA, dan pewarnaan spora. Pewarnaan Gram sendiri merupakan suatu metode ya empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dari sel yang mereka miliki. Pada gram negatif nanti, bakteri nanti dia tidak bisa mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga nanti akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Sedangkan pada bakteri gram positif, ya, bakteri yang mempertahankan zat warna pada kristal violet nanti sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga nanti akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Biasanya untuk bakteri gram negatif nanti bersifat lebih konstan terhadap reaksi pewarnaan, tetapi bakteri gram positif sering berubah sifat pewarnaannya sehingga menunjukkan reaksi gram variabel. Adapun tujuan dari pewarnaan gram nanti adalah untuk memahami ya cara identifikasi bakteri secara gram. Jadi nanti kita bisa membedakan antara gram negatif dan gram positif berdasarkan pewarnaan pada dinding selnya. Oke, yang pertama yaitu pewarnaan pada gram positif. Ya, pada dasar nanti pada gram positif nanti dia akan penampakannya berwarna ungu ya setelah adanya pewarnaan gram. Ya, jadi warna ungu nanti dia akan diserap oleh melanocyte plasma. Ya, ini contoh dari gram positif adalah ada Clostridium botulinum, kemudian ada Bacillus subtilis, ada Staphylococcus aureus, dan ada Lactobacillus sp. Sedangkan pada gram negatif nanti, ya, setelah diwarnai nanti, ya, si membran plasma nanti atau sitoplasma nanti dia akan berwarna merah. Ya, karena pada gram negatif nanti ya terdiri 15-10% lapisan peptidoglycan dan pada lapisan luarnya terdiri dari lipopolisakarida. Contoh dari bakteri gram negatif adalah ada E. coli, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa, kemudian ada Streptococcus mutan, Vibrio cholera, dan Acetobacterium silynum. Pada prinsipnya, pewarnaan gram, yaitu yang nanti akan memberi warna berupa kristal violet, kemudian larutan iodin, etanol, dan safranin pada bakteri yang ingin diketahui warnanya. Bakteri gram positif nanti akan berwarna ungu, dan bakteri gram negatif akan berwarna merah atau pink. Ya. Adapun fungsi dari reagen masing-masing, ya, yang kita singkat dengan kias yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin ya, yaitu pada pewarna utama yaitu warna adalah kita menggunakan kristal violet ya. Jadi kristal violet nanti dia akan mewarnai membran sel menjadi warna ungu ya.
Kemudian ada iodin, yaitu nanti dia akan menjadikan warna menjadi lebih kompleks, ya. Jadi dia nanti tidak larut pada dinding selnya. Kemudian ada dechlorinization, ini biasanya menggunakan alkohol, ya. Ini nanti untuk melarutkan membran luar pada bakteri gram negatif, ya. Kemudian ada pewarna kembali menggunakan safranin, ini nanti akan diserap membran sebelumnya tidak berwarna pada gram negatif. Ya, jadi untuk prosesnya, ya, untuk prosedur pewarnaan gram yang pertama nanti kita yang menyiapkan kaca benda yang sebelumnya difiksasi, ya, kemudian diambil bakterinya, ya, kemudian difiksasi, kemudian dites dengan ultraviolet, ya, selama 30 detik, ya, kemudian ditetesi dengan lugol atau iodin, ya. Kemudian nanti dibalut dengan suling dan ditetesi dengan caberfusin, ya. Baru nanti ditambah dengan alkohol, ya. Baru nanti terakhir, ya, dibilas dengan suling, ya, kemudian ditambahkan dengan safranin, kemudian dikeringkan dengan klasaring dan ditetesi dengan menggunakan mimesi, baru nanti diamati di bawah mikroskop. Ya, jadi berdasarkan hasilnya, ya, bahwa pada gram positif nanti, ya, antara gram positif dan negatif nanti setelah diwarnai ultraviolet nanti, ya, dia nanti akan berwarna biru, ya. Dengan penambahan iodin nanti dia akan selalu mengikat, ya, terkait dengan warna dari ultraviolet tersebut. Kemudian dengan diadakan dechlorinizasi, jadi kita akan melunturkan warna yang ada di dalam dinding sel nanti, ya, sehingga nanti kalau pada gram positif nanti dia tetap, kemudian kalau di gram nanti dia akan mengalami kelunturan. Kemudian dengan pewarnaan karena warna nanti sudah hilang, sehingga nanti setelah diwarnai dengan safranin, ya, pada gram negatif nanti dia akan berwarna merah, sedangkan pada gram positif nanti tetap berwarna biru. Ya, jadi pada dasar nanti, ya, kalau dilihat dari komposisi dari dinding sel nanti, pada bakteri gram positif nanti, ya, dia nanti akan sedikit mengandung lemak, ya, mengandung lipid, ya, sedangkan pada gram negatif nanti dia banyak mengandung lipid, ya, sekitar 11-22%. Ya. Dengan adanya tingginya lipid nanti, ya, bila dia nanti didechlorinasi atau dilarutkan dengan alkohol terus nanti lipidnya nanti dia akan ikut luntur, ya, sehingga nanti dia nanti akan kurang menghambat pada ultravioletnya, ya, sehingga nanti kalau dilihat dari ketahanan nanti, ya, gram positif nanti dia lebih tahan, ya, karena kandungan lipidnya dia sedikit, sedangkan pada gram negatif nanti adalah dia kurang tahan. Itulah beberapa alasan mengapa kita perlu mewarnai identitas terkait dengan gram positif dan gram negatif. Ya, ini adalah beberapa gambaran, ya, gambaran terkait dengan pewarnaan pada gram positif dan negatif, ya, mulai dari fiksasi, kemudian penggunaan ultraviolet, kemudian sampai nanti penggunaan safranin. Ya. Kemudian untuk jenis pewarnaan diferensial yang kedua yaitu ada pewarnaan BTA. BTA nanti berfungsi untuk mengidentifikasi kuman yaitu berupa Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Ya, karena pada dasar nanti jenis Mycobacterium nanti dia akan memiliki dinding sel yang banyak mengandung lipid. Ya, sehingga nanti sukar untuk ditembus zat warna biasa. Ya, sehingga nanti pada saat pewarnaan nanti kita perlu adanya pemanasan, ya, sehingga nanti akan melunturkan, ya, beberapa lipid yang ada pada dinding sel, ya, sehingga nanti setelah diwarnai nanti dia akan berubah menjadi warna merah pada Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Ya. Adapun zat warna yang sering digunakan untuk pewarnaan BTA, ya, yaitu nanti ada carbon fusin, ini akan memberikan warna merah, kemudian metilen dengan warna biru, dan asam argon nanti sebagai peluntur. Ya.
Bila positif terkait dengan BTA, ya, maka koloni dari bakteri nanti dia akan berwarna merah. Ya. Sedangkan untuk koloni BTA negatif, dia nanti akan berbatang berwarna biru. Ya. Ini adalah beberapa gambaran, ya, gambaran terkait dengan hasil pewarnaan BTA. Ya. Jadi kalau sel BTA nanti dia akan berubah berwarna merah, ya, karena adanya safrain. Kemudian yang bukan BTA nanti dia akan tetap berwarna biru. Kemudian untuk pewarnaan selanjutnya terkait dengan pewarnaan diapsil, yaitu ada pewarnaan spora. Ya. Pada dasarnya nanti, ya, pada beberapa bakteri nanti dia nanti akan menghasilkan spora yang memiliki dinding sel yang tebal, ya, sehingga nanti diperlukan pemanasan agar pori-pori membesar dan zat warna karbofuksin nanti dapat masuk. Ya. Dengan pencucian pori-pori kembali mengecil menyebabkan zat warna karbofuksin tidak dapat dilepas walaupun dilumurkan dengan asam sulfat 1%. Sedangkan dengan bakteri warna karbofuksin nanti dilepaskan dan mengambil warna biru dari methylene blue. Sehingga nanti bakteri yang berwarna biru dan spora akan nanti berwarna merah. Jadi pada prinsip pada pewarnaan spora nanti, ya, dengan menggunakan metode Staffel-Fulton, ya, kita nanti akan bisa membedakan antara sel spora dengan sel vegetatif, ya, dengan menggunakan reaksi Maillard Green yang diikat oleh spora setelah pencucian dengan air. Jadi berdasarkan gambar ini nanti kita nanti bisa membedakan antara spora bakteri dan adalah dengan sel vegetatifnya. Ya. Adapun fungsi dari reagen yang pertama nanti untuk warna utama yaitu kita menggunakan Maillard Green. Ya, dia nanti akan mewarnai dinding sel spora dengan menjadi warna hijau. Ya, karena adanya terikatan dengan protein dan kreatin pada spora. Ya. Kemudian untuk constraining nanti, ya, ini biasanya nanti dia nanti akan mewarnai dinding sel vegetatif menjadi warna pink. Kemudian disebabkan adanya akibat dekolonisasi yang meluruhkan pada di dinding sel. Ya, jadi untuk prosedurnya, jadi banyak kayak pewarnaan yang sebelumnya, yaitu kita nanti menyiapkan alat dan bahan, ya, dengan menggunakan oso bulat, kemudian ada busen dan juga nanti ada isolat bakteri. Ya, kemudian kita nanti mengoleskan, ya, mengoleskan suspensi dari bakteri yang akan kita uji, kemudian difiksasi dengan dilewatkan pada bunsen, ya, kemudian dibilas dengan dicelupkan pada asam sulfat 1% selama 1-2 detik. Ya, kemudian dibilas dengan air suling, ya, dan diteteskan 2-3 metalina. Ya. Kemudian dibaris dengan air suling dan keringan sehingga nanti akan tampak warna dari koloni dari mikrobakterium. Ya, jadi pada dasarnya nanti dalam saat setelah pewarnaan nanti, ya, hasil pewarnaan nanti spora nanti dia berwarna merah dan bakteri nanti dia berwarna biru. Ya, demikianlah penjelasan, ya, terkait dengan macam-macam pewarnaan pada bakteri. Ya, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.